Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita di penghujung bulan Agustus dan kita akan tetap menjalani kehidupan dengan mengemban tugas kita sebagai saksi-saksi Kristus yang mewartakan kabar baik. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau mengaruniakan pada kami kekuatan untuk kami memberitakan kabar baik. Di tengah kehidupan kami yang susah, biarlah kami tetap menjadi saksi, menyatakan Engkau baik, Engkau memberikan keselamatan, Engkau memberikan kehidupan, Engkau menuntun jalan hidup umat-Mu untuk tetap di dalam keselamatan karya kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan akan meneguhkan langkah kami akan tetap mengimani dan kami akan melaksanakan tugas panggilan kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tanggal 17 Agustus yang lalu, kita semua melihat, mendengar bahwa istana digoyang katanya ya. Bukan digoyang oleh gempa, tetapi digoyang oleh seorang penyanyi cilik yang membawakan sebuah lagu yang mungkin sekarang ini sedang populer atau menjadi terkenal, Ojo Dibandingke ya. Memang suaranya Mas Farel ini bagus ya. Lalu para menteri ikut bergoyang di situ ya, makanya dikatakan bahwa di sana terjadi goyang karena adanya nyanyian dari penyanyi cilik ini. Nah, yang menarik adalah kalau saya boleh mendengar beritanya sedikit tentang Mas Farel ini, dia katanya tadinya pengamen kecil ya, yang keliling dari pasar ke pasar, ada sedikit videonya itu waktu dia di pasar itu ya. Tetapi kemudian ada yang memviralkan bahwa suaranya tuh bagus ya. Dan kemudian betul-betul setelah diunggah ke medsos jadi viral betul ya. Dan sampai akhirnya panitia kemarin itu mengundang. Nah, katanya sih beritanya Pak Jokowi sendiri, Pak Presiden sendiri yang mengundang Mas Farel. Karena mendengar suaranya dari medsos, tapi juga karena itu diviralkan. Nah, kita mau belajar sekarang. Ya. Ada orang yang memviralkan itu sungguh baik. Jadi kehidupan Mas Farel sekarang bisa mengalami perubahan. Nah, ada yang memberi sumbangan untuk bantuan untuk sekolah, bantuan macam-macam dan seterusnya. Lalu bagaimana kaitannya dengan kehidupan orang Kristen? Saya cuma mau mengingatkan bahwa firman Tuhan itu juga patut untuk disaksikan, diberitakan, diviralkan katanya istilah masa kini. Entah itu lewat medsos, entah itu lewat pribadi kita, melalui tutur kata, perbuatan, atau kesaksian yang lain. Sebab apa? Sebab firman Tuhan mengatakan, Yesaya 52 ayat 7, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Nah, sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, yaitu aku Tuhan Allah. Jadi pembawa kabar baik itu selalu dinanti. Pembawa kabar baik itu kehadirannya sangat indah. Anda mungkin bisa protes, oh iya kabar baiknya kalau soal uang, wah ini ada orang bagi-bagi uang, orang itu akan dipuji. Meskipun mungkin juga membangkitkan kebingungan, ini siapa ya? Ini karepe apa toh ya? Apa tujuannya ya bagi-bagi uang? Di balik senang ada pertanyaan-pertanyaan. Dan itu juga akan sama kita alami. Ketika kita membawa kabar baik tentang karya Kristus, akan ada banyak pertanyaan, bahkan mungkin protes. Tetapi jangan kita takut. Kalau kita memberitakannya dengan hati yang tulus, dengan penuh sukacita, dengan penuh hikmat dari Tuhan. Tidak menghakimi, tidak mengadili, tetapi betul-betul kita membawa kesaksian hidup. Bagaimana di tengah situasi susah seperti ini, Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap menghibur, Tuhan tetap menolong sehingga kehidupan kita ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya jumpa dengan satu keluarga yang tahun lalu kehilangan anak dan menantu karena COVID.
Lalu orang tua ini, jadi bapak ibu yang sudah usia lanjut, harus menampung cucu. Ada 3 cucu. Ya. Dan mereka masih sekolah semua. 1 sudah kuliah, 1 SMA, 1 SMP. Padahal kakek nenek ini sudah pensiun. Ya. Lalu bagaimana mereka bisa menghidupi 3 cucu ini? Mereka katakan bahwa kami percaya dipelihara oleh Tuhan. Mereka selalu menghibur cucu-cucunya dengan mengatakan, ayah ibumu sudah mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita belajar untuk tegar, kita belajar untuk kuat, kita belajar untuk tidak lagi sedih, tetapi belajar bersyukur, sebab Tuhan sebagai pembawa kabar baik yang sudah memberikan karya keselamatan, sudah menyelamatkan kedua orang tuamu untuk hidup dalam kekekalan. Nah, kita yang masih tinggal di dunia ini, mari kita juga hidup dalam kabar baik. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana kesaksian hidup kita ini menghibur orang lain. Bukan kita selalu sedih terus, bukan kita selalu bingung terus. Itu yang dikatakan oleh kakek nenek kepada cucu-cucunya. Nah, cucunya mulai bangkit semangat. Mereka katakan, memang kami sudah kehilangan orang tua, tapi kami masih punya orang yang mengasihi kami, ada kakek nenek, ada tante om yang akan menjaga hidup kami. Terlebih lagi kami punya Tuhan. Lalu anak yang sulung mengatakan karena Tuhan tetap memelihara hidup kami, maka kami atau aku akan membawa kabar baik ini kepada banyak orang. Apa yang dia lakukan? Dia berjuang untuk belajar musik. Memang tadinya dia bisa untuk bermain gitar ya, tapi ya sedikit-sedikit. Nah, akhirnya dia belajar sungguh-sungguh. Lalu dia katakan, saya akan membawa kepandaian saya ini untuk memuliakan Tuhan. Jadi ketika di kampus ada persekutuan, dia mulai mengiringi, ya, mau untuk melayani Tuhan. Kemudian ketika kampusnya juga mengadakan acara, bukan acara Kristiani, tetapi acara umum, dan dia katakan, mari saya bantu musiknya. Saya bisa sedikit main gitar, juga main drum, mana yang diperlukan. Nah, dan ternyata permainan musik anak ini bagus. Nah, sehingga dia selalu dipinjem. Wah, beberapa jurusan fakultas itu selalu pinjem. Nah, disitulah dia katakan, aku akan membawa kabar baik. Sungguh indah. Kenapa? Karena ketika ada orang membutuhkan, ini siapa yang mau main musik? Dia sajalah. Dia tuh gampang kok. Kalau nggak pas ujian, dia pasti mau. Ya, kalau nggak pas ada tugas besar, dia pasti mau. Nggak ada halangan apa-apa, nggak usah dibayar, dia pasti mau. Nah, orang mencari dia. Orang mencari dia. Satu saat, ketika dia sedang bermain, ya, karena kampus itu kan lama tutup. Lalu ketika ini sudah dimulai lagi, ada kegiatan-kegiatan musik. Nah, ada seorang dosen yang kebetulan dia juga suka musik. Lalu dia bertanya, bagaimana sekarang ini? Nah, baru-baru ini saya dikabari bahwa mereka sekarang membentuk satu band. Band bukan dari fakultas tetapi dari universitas. Nah, band ini nanti akan ditampilkan pada acara-acara besar. Dan dosen itu mengatakan, sungguh kamu itu menjadi baik, menjadi terkenal setelah kedukaan melanda. Sekarang setelah kuliah dimulai, kepandaian memusikmu itu dikenal orang. Dan dalam waktu singkat, kamu bisa membantu di sana, membantu di sini, dan itu sungguh sangat menarik. Hatimu kok baik sekali. Lalu dia katakan, karena Tuhan itu baik. Dia merawat orang tuaku dan merawat aku. Wah, dosennya kaget. Maksudmu apa? Ya, orang tuaku sudah dirawat oleh Tuhan di sana dalam kerajaan surga. Sementara aku juga nggak mati kelaparan, nggak sampai menjadi pengemis, karena ada keluargaku yang sayang pada aku. Dan hati mereka untuk mengasihi kami 3 bersaudara ini, kalau bukan Tuhan yang bekerja, nggak bisa. Nggak bisa. Kami ini siapa? Kami ini cuma ponakan. Tetapi karena Tuhan bekerja, maka hati kakek nenek, hati tante om, semua dibuka oleh Tuhan untuk mengasihi kami. Karena itu aku juga mau menjadi pembawa berita tentang kasih. Nah, anak ini
Sekarang ditunggu. Ditunggu oleh banyak orang. Mau nggak bantu di sini? Mau nggak bantu di sini? Ini masih pandemi, jadi tetap hati-hati, nggak bisa pakai banyak orang. Kalau kamu sudah bisa, ya inilah kelompok yang bisa saja dulu. Nah, jangan terlalu banyak orang. Pembawa kabar baik pada akhirnya diterima dan ditunggu. Sederhana, tetapi memuliakan Tuhan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Di tengah kepribadian kita, di tengah kehidupan dengan keluarga, di tengah pekerjaan kita, di tengah kesibukan-kesibukan kita. Bagaimana kita bisa membawa kabar baik? Ya. Mari kita beritakan, mari kita siarkan, mari kita kabarkan, viralkan kebaikan kasih Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dalam keadaan susah seperti apa, Tuhan tetap mengasihi. Dan kasih itulah yang menguatkan untuk tetap memperoleh pengharapan. Dan kalau kita bisa menjadi kuat, orang lain akan dikuatkan. Kalau orang lain dikuatkan, mungkin satu kampung bisa dikuatkan, mungkin satu kota, bahkan seluruh bangsa ini akan dikuatkan oleh kasih Tuhan yang bangkit di dalam Kristus Yesus. Selamat menjadi pembawa kabar baik yang dinantikan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Seringkali kami merasa tidak mampu, tidak bisa membawa kabar baik. Ampuni kami. Biarlah Tuhan mengajar kami dalam segala keterbatasan kami bisa menjadi pembawa kabar baik, pembawa berita sukacita, pembawa damai sejahtera, pembawa berita pengampunan, pembawa berita masa depan di dalam Kristus. Dan dengan demikian banyak orang yang putus asa boleh dibangkitkan dalam pengharapan. Banyak orang yang sedih boleh dibangkitkan dalam penghiburan. Banyak orang yang bingung boleh dibangkitkan dalam ketenangan. Banyak orang yang dalam gelap boleh dibangkitkan dalam terang. Kiranya Engkau berkarya. Engkau memakai kami sebagai pembawa kabar baik. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.